Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas ST13. Pada tugas mata kuliah Ekonomi Sesi UTS, kami mendapatkan materi pasar persaingan sempurna. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Nah, apa sih itu pasar persaingan sempurna? Saya akan memberikan beberapa karakteristik pasar persaingan sempurna terlebih dahulu. Dan dari situ kita akan melihat definisi apa itu pasar persaingan sempurna. Oke, karakteristik yang pertama itu adalah banyak penjual dan pembeli. Nah, bisa kita highlight dari kata persaingan itu berarti dapat dikatakan penjualnya itu banyak. Tidak hanya satu seperti pasar monopoli. Oke, karakteristik yang kedua yaitu barang yang dijual sama. Nah, barang yang dijual itu kemungkinan sama atau sama persis. Saya akan beri contoh, misal ada 4 toko. Nah, toko A itu menjual tomat dan wortel, lalu toko B juga menjual tomat dan wortel. Begitupun toko C dan D. Karakteristik yang ketiga itu adalah pembeli dan penjual tidak dapat menentukan harga. Jadi, harga barangnya itu ditentukan oleh interaksi supply dan demand, di mana mereka hanya mengikuti harga yang ditentukan. Jadi, mereka bukan sebagai price maker, melainkan price taker atau pengikut harga. Nah, karakteristik yang keempat, penjual dapat keluar masuk secara bebas. Bagaimana sih maksudnya? Ya, maksudnya penjual dapat membuka bisnis dan melanjutkannya jika memang usahanya itu memberikan keuntungan. Dan sebaliknya, jika usahanya itu rugi, maka toko itu akan tutup, atau penjual itu akan tutup. Di dalam pasar persaingan sempurna juga, tidak memerlukan izin yang sulit untuk menjual suatu barang. Selanjutnya marilah kita saksikan salah satu studi kasus mengenai peningkatan dan penentuan harga barang pokok pada pasar persaingan sempurna menjelang bulan Ramadan tahun 2021. Data berikut kami peroleh dari hasil wawancara bersama Ibu Lucy. Ibu Lucy merupakan salah satu pedagang sekaligus tengkulak dari Pasar Belimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Ada, semuanya ada cabai, tapi cabai sekarang sudah agak menurun. Bawang merah mulai naik, telur naik, terutama ayam sekarang naiknya sangat meningkat. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira kenaikan barang tersebut apa penyebabnya dan faktor lain yang menyebabkan kenaikan tersebut? Setiap mau menjelang Ramadan pasti barang-barang pokok naik. Faktornya karena pandemi yang tidak kunjung menghilang, jadi terasa sangat berat bagi ekonomi-ekonomi yang seperti petani atau buruh yang lainnya. Barang-barang semakin langka, apalagi bawang timur ya. Musimnya juga hujan, kadang panas, kadang hujan. Apalagi kalau padi, hama tikus dan lain-lain semakin banyak. Jadi untuk berasnya juga sangat langka. Lebih memikirkan masalah ekonomi seperti ini. Zaman ada seperti beras impor dan lain-lain. Agar petani ini juga semakin meningkat dan perekonomian tidak semakin susah. Permasalahan yang disoroti pada bahasan kali ini terkait penentuan dan kenaikan harga barang pokok menjelang Ramadan 2021 dengan metode sampling dan wawancara pada Pasar Belimbing Lamongan. Kenaikan harga pada pasar ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu penyambutan Ramadan sebagai tradisi masyarakat Indonesia yang sudah mengakar kuat dalam membeli bahan makanan tertentu untuk dijadikan suatu lauk yang biasa disajikan dalam bulan Ramadan, serta pandemi COVID-19 yang melanda kita saat ini. Tentu keduanya akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan pasar ke kanan atas yang melambangkan kenaikan permintaan, sehingga penjual perlu mengimbanginya dengan menaikkan harga barang pokok tersebut. Selain itu, kelangkaan barang pokok, fluktuasi musim, dan gangguan produksi di lapangan dapat menyebabkan pergeseran kurva permintaan pasar ke kiri bawah yang melambangkan penurunan permintaan pasar. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa permintaan pasar itu berbeda dengan permintaan perusahaan. Kalau permintaan pasar jika divisualisasikan menggunakan kurva elastisitas akan menunjukkan tingkat elastisitas yang kurang dari 1 atau kita sebut dengan inelastis. Contohnya bahan pokok. Kalau bahan pokok ini karena merupakan suatu kebutuhan hidup manusia atau hajat manusia yang harus terpenuhi, sehingga jika kita atau seorang penjual menaikkan harganya malah akan meningkatkan total revenue-nya. Kalau permintaan perusahaan itu memiliki tingkat elastisitas sempurna atau infinite, merupakan kasus ekstrim. Mengapa? Karena dalam hal ini perusahaan dapat meningkatkan output tanpa mengurangi harga sepeser pun. Kesimpulan, kenaikan maupun penurunan harga barang sejatinya berkaitan dengan pergeseran permintaan dan penawaran. Untuk saat ini, kenaikan harga barang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena pandemi COVID-19, pola konsumsi masyarakat menjelang Ramadan, dan kelangkaan barang karena musim.
Saran untuk permasalahan ini, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan pemerataan alokasi distribusi pendapatan dan mengurangi impor barang sebagai upaya stabilisasi lingkup ekonomi petani lokal.